aja belum selesai, tapi orang udah rame ngomongin Perang Dunia Ketiga. Iya, Perang Dunia Ketiga. Walaupun mungkin itu cuma reaksi ekstrim aja. Tapi yang pasti, perang sudah pecah antara Rusia dan Ukraina. Dan yang pasti, pemberitaan akhir-akhir ini udah mulai penuh sama wajah kedua orang ini. Perang kedua negara ini punya backstory yang panjang, apalagi Ukraina. Dulunya adalah bagian daripada Uni Soviet. Dengan kakak tertua atau power holdernya itu adalah Rusia. Dan dengan alasan terancam oleh Ukraina, tanggal 24 Februari Rusia memulai invasinya. Nah, untuk cerita alasan invasi dan lain-lain, semuanya ada di Badiku. Tinggal dicari aja. Dan namanya perang, korban pasti berjatuhan. Sampai tanggal 1 Maret 2022, korban warga sipil yang meninggal sudah 100 lebih. Dan dikhawatirkan jumlahnya lebih dari itu. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, sikap atau peran dari para pemimpin dunia mulai diperhatikan. Seperti apa sikap mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Sanksi sebagai salah satu senjata sudah dipakai oleh sejumlah negara untuk Rusia. Dan karena sanksi dari Uni Eropa, Amerika, sampai Jepang, mata uang rubel pada dolar Amerika turun sampai 30%. Sejauh ini udah ada 14 negara yang menunjukkan dukungan mereka secara terbuka kepada Ukraina. Mereka mulai mengirimkan bantuan untuk Ukraina, mulai dari uang, senjata, bahan bakar, sampai peralatan medis. Dan di kubu Rusia, sejauh ini baru ada 5 negara yang secara terbuka mendukung, seperti Belarusia, Myanmar, Suriah, Venezuela, dan Kuba. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh kedua negara. Konflik Rusia dan Ukraina juga berdampak pada sisi ekonomi dunia. Menurut Aisha Makfiruha Rahbini, seorang peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, pertumbuhan ekonomi global akan terancam lebih rendah dari prediksi semula karena kenaikan harga komoditas. Salah satu harga komoditas yang akan terimbas dari konflik geopolitik ini adalah minyak bumi. Hal ini tak lepas dari Rusia yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi, nikel, aluminium, dan palladium. Posisi Rusia nggak pernah jauh dari 3 besar sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar dunia. Menurut Reuters per 24 Februari 2022, Rusia saat ini hanya kalah dari Amerika sebagai produsen minyak nomor 1 di dunia. Besarnya sumber daya yang dimiliki Rusia itu juga membuat banyak negara di sekitarnya dinilai kurang greng menentang Rusia. Misalnya, wilayah Eropa yang saat ini kebutuhan gas alam sangat tergantung dari Rusia, yaitu sekitar 40% suplai gas alam mereka datang dari wilayah kekuasaan Putin. Kalau sampai suplai dihentikan, dampaknya besar banget buat warga dan industri di Eropa. Nah, gimana di Indonesia? Saat ini kondisi sedang berjaga-jaga, terutama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah plus suplai komoditas yang akan terganggu karena perang. Presiden Jokowi bahkan baru-baru ini mengingatkan warga untuk berhati-hati atas lonjakan harga barang. Menurut Presiden, saat ini telah terjadi kelangkaan energi di seluruh dunia yang merupakan efek daripada perang Rusia-Ukraina. Sejauh ini, pemerintah Indonesia belum menyatakan keberpihakan dan lebih menyerukan untuk perdamaian bagi kedua negara, Rusia dan juga Ukraina. Emang lebih enak tuh damai ya. Jadi kepala tuh nggak pusing, udah mikirin virus, mikirin pandemi, mikirin perang lagi.